kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin nyata. Mimpi yang dulu hanya dianggap angan perlahan mulai terlihat di depan mata. Skuad Garuda yang kerap diremehkan di level Asia kini berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di fase ini Indonesia akan berhadapan dengan dua tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Namun di tengah persiapan menghadapi tantangan besar ini, masalah datang menghantui skuad Garuda. Penyerang utama Ole Romeni mengalami cedera cukup parah saat mengikuti laga pramusim di tanah air. Cedera ini membuat Patrick Kluivert dan jajaran pelatih harus bergerak cepat. Bersama PSSI, mereka sedang menyusun rencana termasuk mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk mengisi kekosongan di lini depan. Salah satu nama yang sudah hampir pasti bergabung adalah Mauro Zylstra. Pemain ini sedang diproses untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat. Namun kedatangan Mauro saja dianggap belum cukup. PSSI dikabarkan juga tengah mempersiapkan 3 penyerang tambahan yaitu Miliano Jonathan, Andrian Wibowo, dan Dis Dalinga. Jika semua pemain ini bisa bergabung, kekuatan Garuda di lini depan diprediksi akan meningkat signifikan. Di bawah mistar gawang, nama Emil Audero hampir pasti akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Kiper yang pernah membela klub besar seperti Juventus ini membawa pengalaman berharga dari kompetisi Eropa. Emil dikenal memiliki refleks yang sangat cepat, sesuatu yang penting ketika menghadapi serangan-serangan berkecepatan tinggi. Selain itu, ketenangannya saat menguasai bola membuat lini belakang timnas lebih percaya diri. Satu keunggulan lain dari Emil adalah kemampuannya dalam mendistribusikan bola dengan akurat, baik melalui umpan pendek maupun tendangan jauh ke depan. Dengan kualitas ini, Emil bukan hanya sekadar penjaga gawang, tetapi juga titik awal serangan Garuda. Di sektor pertahanan, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan 3 bek sejajar untuk memperkuat lini belakang. Pada posisi bek tengah kanan, nama Mads Hilgers menjadi kandidat terkuat. Hilgers adalah tipe bek modern yang mengandalkan pemahaman taktik dibanding sekadar mengandalkan fisik. Ia jarang melakukan tackle sembrono, lebih memilih memotong aliran bola di momen yang tepat. Gaya bermain seperti ini membuatnya terlihat tenang dan efisien dalam menjaga pertahanan. Untuk bek tengah kiri, publik berharap Elkan Bagot bisa kembali ke skuad utama. Pemain jangkung dengan tinggi 196 cm ini selalu menjadi senjata utama Garuda dalam menghadapi duel udara. Selain unggul dalam fisik, Elkan memiliki disiplin posisi yang baik sehingga sulit dilewati lawan dalam situasi 1 lawan 1. Kehadirannya di lini belakang akan memberikan rasa aman bagi kiper dan pemain tengah. Sebagai komando pertahanan di posisi sentral, Jay Eidges akan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Berbekal pengalaman di Eropa, Jay dikenal sebagai bek yang tenang dalam menghadapi tekanan. Tingginya yang mencapai 191 cm membuatnya dominan dalam duel udara, baik untuk menghalau bola maupun situasi bola mati. Namun bukan hanya bertahan, Jay juga memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Akurasi umpan pendek dan panjangnya sering membuka ruang bagi tim untuk melakukan transisi cepat. Di sisi kanan, Kevin Dix hampir pasti menjadi pilihan utama. Pemain ini memiliki kecepatan dan stamina yang luar biasa membuatnya efektif baik saat bertahan maupun ketika membantu serangan. Pengalaman bermain di beberapa liga top Eropa membuat Kevin lebih matang dalam membaca situasi permainan. Kemampuannya melakukan overlap dan mengirim umpan silang akurat menjadi nilai tambah bagi Garuda di sisi kanan. Sementara di sisi kiri, Calvin Verdong akan kembali menjadi tumpuan utama. Sejak pertama kali berseragam merah putih, Verdong selalu tampil konsisten. Ia memiliki keseimbangan yang baik antara bertahan dan menyerang. Dalam situasi menyerang, Calvin kerap maju untuk memberikan umpan silang yang memanjakan penyerang. Dalam bertahan, ia dikenal agresif namun tetap terukur saat merebut bola. Keberanian Calvin dalam duel 1 lawan 1 membuat sisi kiri pertahanan Indonesia lebih solid.
Di sektor lini tengah ada dua pemain yang diprediksi bakal kembali jadi andalan utama pelatih. Mereka adalah Joy Pelupesi dan Tom Haye. Joy Pelupesi kemungkinan besar akan bertugas sebagai gelandang bertahan yang fokus menghentikan serangan lawan. Perannya sangat penting untuk menjaga stabilitas di tengah lapangan, terutama dalam situasi saat lawan mulai menekan. Sementara itu, Tom Haye akan lebih difokuskan pada peran sebagai pengatur permainan. Ia memiliki visi bermain yang baik dan kemampuan umpan yang sangat akurat. Dengan kombinasi ini, keduanya bisa saling melengkapi. Satu bertahan, satu mengatur aliran bola ke depan. Ini bisa menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan timnas Indonesia, baik saat menyerang maupun bertahan. Beralih ke lini serang, ada 3 nama yang cukup menonjol dan diprediksi jadi tumpuan utama. Yang pertama adalah Miliano Jonathans, pemain muda asal klub FC Utrecht. Ia dikenal punya kecepatan lari yang bagus dan kemampuan menggiring bola yang lincah. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, kehadirannya bisa menambah variasi serangan Indonesia, khususnya dari sisi kanan. Di sisi kiri ada Ragnar Oratmangon yang juga punya potensi besar untuk memperkuat tim. Ia baru saja pulih dari cedera dan siap tampil maksimal. Ragnar punya gaya bermain yang agresif, rajin menekan lawan, dan punya insting mencetak gol yang cukup tajam. Ini tentu bisa jadi keuntungan tersendiri bagi timnas. Sementara untuk posisi penyerang tengah, Diz Dalinga jadi pilihan utama. Ia merupakan striker yang kini bermain di klub Serie A Bologna. Sebelumnya, ia sempat tampil impresif bersama Toulouse di Liga Prancis dengan mencetak banyak gol. Dalinga punya naluri mencetak gol yang tinggi dan pintar mencari ruang di kotak penalti. Kehadirannya di lini depan diharapkan bisa menggantikan peran oleh Romani yang kemungkinan tidak akan tampil. Dengan kombinasi pemain seperti ini dari lini tengah hingga depan, timnas Indonesia punya peluang yang cukup besar untuk tampil kompetitif di grup B. Kalau semua pemain bisa tampil maksimal dan strategi berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas kita bisa memberi kejutan dan bersaing dengan tim-tim besar Asia. Kini tinggal bagaimana pelatih menyatukan kekuatan ini menjadi satu kesatuan tim yang solid di lapangan.